selamat berjumpa kembali di perbincangan hari ini. Saya grogi karena saya cowok sendirian ya. Di rumah UMKM, sahabat Merkuri, senang bisa kembali menyapa Anda, menghadirkan teman-teman dari pelaku UMKM yang keren-keren ya sekarang ini, yang sangat perlu untuk didukung begitu ya. Tapi saya tidak bersama partner biasanya. Saya ganti-ganti partner terus, sebenarnya nggak boleh ya gonta-ganti partner ya. Harusnya gitu ya, harus setia. Tapi Freddy sudah kebesaran badannya. Loh, ketawa. Mirsa namanya ya, Mirsa, Mbak Mirsa. Mbak Mirsa itu Mas Freddy ditukar jadi 2 orang. jadi 2. Oh, keren. Juga. Ada Mirsa, ada Anissa, kedua-duanya juga pelaku UMKM. Kalau Mirsa ini brandnya The Tuku ya. Di Tuku. D-Tuku, D-T-O-E-K-O-E. Ada spasinya ya? Iya. Ada slashnya, bukan slash, ada spasinya. Itu dimsum dan lain-lain ya? Dimsum. Oke, kalau Anissa, Kopi. kopi kaco. Kabeh eco. Kopi nih Arek arek Surabaya Surabaya. sing seneng sak dunyo. Oh gitu ya, kaco ya tapi namanya. Kaco. K-A-C-O ya? KACO Kenapa emang? itu kepanjangannya kabeh eco. Jadi saya singkat kaco. Iya. Tapi kita nggak promosiin mereka karena Enggak terlalu dong. sering mereka. Iya, hari ini ada yang lebih spesial lagi, Pak. Bicara tentang setia tadi. Setia. Iya. Oh iya ya. Iya, Ini juragannya Setia Tempe. Tempe. Jangan ditambah-tambah. Iya. Ya, tempe saja supaya Tempe enggak. aja. Karena ada tempe ada tahu gitu ya. Iya. Kalau ditambah yang lain nanti. Loh kan masuk. diterus sampai Mirza ya makan. Ada Bu Pujiati. Pujiati. Iya betul, Ya. Bu Pujiati. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, keren. Tiap hari makan tempe, Bu? Iya. Hampir tiap hari. Tiap hari makan? Iya, karena bikin sendiri gratis Bikin kan. sendiri, makan sendiri gitu ya. Iya. Kalian nggak apa-apa juga tiap hari. Sehat apa-apa. kan tempe Iya. ya. Sehat tempe. Iya. Oke. Beliau ini siapa Mirsa? Beliau ini selain produsen tempe, Mm-mm. beliau juga yang saya tahu ketua paguyuban UMKM di Sukolilo. Kecamatan. Ya, di Kecamatan Sukolilo. Terus apa lagi Bu Puji? Saya pun juga ketua RW. Oh. Luar biasa. Saya juga ketua Pokmas, Kemensos. Saya juga PPA. Banyak jabatan saya, tapi jabatan sosial. Jabatan sosial. Kalau PPA itu apa PPA? PPA itu Satgas Perlindungan Anak itu loh, perempuan anak itu loh. Yang tergabung di DP3A. Ikut di DP3AK. naungan dinas Provinsi ya? DP3A. Yang dulu BKKBN itu loh Pak. Oh, Surabaya berarti iya, ya? sekarang digantinya. Oh, dulu DP5 ya dulu Dulu ya? DP5A, Dulu ya DP5A. DP5 sekarang DP3A. Oh, dikurangi ya. KKNA soalnya. Iya. Tapi kita hari ini konsentrasi ke ke profesi Bu Puji sebagai ownernya Setia Tempe. Betul. Mulai kapan ini, Bu? Saya mulai produk ini di sekitar tahun 2002. 2002, sekarang 2002, oh, udah lama Sudah ya? lama. Memang bergelut di awal sih saya diminta menjadi supplier di Carrefour. Waktu itu di Carrefour Grand City Oh. di Mejin Sukono. Tahun berapa itu, Bu? Ya 2002, awal 2002. kita 2002 opening di Grand City 2002 itu saya diminta menjadi supplier di sana. Dan di situ pun kebetulan background saya awal bukan tempe, saya itu keripik tempe dan keripiknya itu buat sendiri waktu itu. Kemungkinan Tempenya beli? Enggak, tempenya juga bikin sendiri. Tapi concernnya ke keripik tempe. Iya, awalnya si keripik tempe karena berawal dari keripik tempe itu salah satu pelanggan kami, dia diangkat menjadi sales manajernya Carrefour. Nah, di situ mungkin dia merasa karena keripik tempe saya enak, mungkin secara otomatis bisa membuat tempe. Padahal antara tempe keripik sama tempe sayur Asli itu itu. beda, Oh, beda beda. pembuatannya. Loh, kok bisa beda, Bu? Oh iya, karena keripik tempe digoreng gitu kan? Bukan. Oh, bukan. Kalau keripik tempe, kita pembuatan tempenya itu pemberian fermentasi ragi itu banyak enggak apa-apa karena lebih cepat jadi, lebih baik, lebih cepat untuk digoreng. Tapi kalau kita keriting tempe ini kita kan
kita suplainya kan hanya di retail Surabaya. Kemarin sih Jawa Timur, se-Jawa Timur juga karena pandemi kita akhirnya nggak bisa keluar kota. Kalau pembuatan tempe ini kita harus memperhitungkan expired kan. Jadi harus benar-benar ada takaran untuk raginya. Jadi enggak kayak keripik tempe itu kita kasih banyak ndang jadi enak cepat digoreng. Tapi kalau keripik tempe ini kita memperhitungkan expired. Oke, bisa beda berapa hari Ibu kalau dipakai untuk bahan bakunya keripik sama yang tempe biasa? Kalau keripik kita 1 hari, misalkan hari Matang ini kita bikin, besok langsung jadi bisa. Kalau tempe ini kita Kalau prosesnya mulai perebusan sampai jadi itu 4 hari. 4 hari ya? Iya. 4 kali lipat ya? Iya. Iya. Bisa dibayangkan itu. Jadi terus kemudian ketika masuk awal di Carrefour itu tetap keripik tempenya, bukan tempe Bukan, ini? ya tempenya Langsung ini. diminta oleh Pak manajernya itu tempe? Iya. Oh jadi kemudian apa yang Ibu lakukan? Kan ngeri-ngeri sedap ini juga gitu ya? Berbagi pengalaman yang mungkin sangat luar biasa dan tantangan bagi saya selaku pelaku keripik, awalnya pelaku keripik dan diminta tempe dengan berbagai ukuran. Oh. Beli dari toko itu minta ukuran, misalkan tempe segini ukuran 15 cm, itu saya hanya bisa membayangkan. Terus itu saya mau pakai apa, bikinnya bagaimana dengan tempe yang berbagai ukuran. Akhirnya saya sempat diminta sampelnya itu sampai 6 kali itu gagal. Gagal karena tidak sesuai yang diminta dari Carrefour. Akhirnya mungkin karena ya tantangan itu saya berusaha pengen maju. Akhirnya saya sama suami saya itu diminta untuk pergi ke Lebak Bulus, Carrefour yang ada di Lebak Bulus waktu Jakarta? itu. Iya. Kalau Bapak pengen maju, silakan lihat di sana tempenya itu modelnya bagaimana. Akhirnya saya ke sana, suami ke sana. Waktu itu nggak ada HP sih, belum ada HP jadi nggak bisa moto. Ke sana cari bagaimana sih model tempe yang diinginkan di Carrefour itu. Akhirnya ke sana, habis gitu terus tak suruh bawa pulang itu tempenya, meskipun busuk nggak apa-apa, sebenarnya saya tahu modelnya, sebenarnya saya tahu modelnya. Akhir sampai di rumah juga busuk juga, tapi alhamdulillah dengan melihat di sana ternyata saya sudah bisa membuat tempe yang jauh lebih baik dari Jakarta. Kalau ukuran gede itu yang sulit apanya? Apakah cuma packagingnya, cari tempat cetakannya? Iya, kemungkinan atau juga cetakan juga utama. Terus akhirnya setelah itu saya bikin. Harus ditantang dengan kalau mau pasar di sini kan harus banyak modelnya. Sebetulnya item saya ini ada 8 Pak, tapi karena yang di Surabaya itu lakunya cuma 3, saya akhirnya ambil. Saya itu ada 8 item waktu pertama kali masuk. Ketika sudah dari Lebak Bulus itu saya bikin tempe-tempe yang berbagai model itu ada 8 item. 8 item itu yang membedakan cuma ukuran doang ya? Cuman beda ukuran aja, cuman ya? isinya sama, rasa juga sama. Ya, cuman model aja. Tempe memang nggak bisa dibuat macam-macam ya Bu? Enggak, ya bisa yang sih. Ori? Bisa sih untuk coklat. Ini kemarin saya waktu Rasanya gitu iya, ya, Bu? kemarin waktu Hakiki kita ikut Hakiki itu ada bakso. Saya kok punya pikiran mau bikin bakso tempe. Tapi ini belum mencoba sih, masih angen-angen Bakso ada tempe itu biasa. Tempe dibundar-bundar. Iya, tapi ada tepungnya, ada rasa, tetap ada tepung untuk biar tidak hancur ada itu. dagingnya juga ya? Enggak, kalau saya pinginnya secara ori tempe, karena tempe. banyak lansia yang membutuhkan makanan yang tanpa ikan, tanpa daging. Karena saya pernah bikin nugget, itu waktu pelatihan itu ada nugget apa itu namanya itu isinya juga tempe, ori tempe, dan saya banyak pesanan untuk para lansia karena mungkin beliau-beliaunya tidak makan daging, tidak makan ayam mungkin, jadi belinya larinya ke yang ori tempe. Ini kalau yang dibawa ini semua sudah matang Bu? Ini besok matangnya. Oh besok. Iya. Satu kamu, satu Iya, kamu. silakan Bapak. Iya. Ini jangan salah loh Pak Rudi. Ini kalau ada Aldi nama saya. Pak Aldi. Iya. Ini kalau ada event di Sukolilo. Langsung ini kayak habis. siluman. Iya. Begitu di display yang beli belum Matang tapi waktu itu. Ya segini ya kayak gini. kayak Saya gini. enggak pernah jual Tempe matang. mentah yang besokannya baru matang itu ya. Baru di display yang beli belum datang. Ini udah habis. Acaranya belum dimulai. Acara udah belum mulai, habis. sudah Udah habis. habis. Dibeli. Iya, Iya. dimanapun itu dah.
Sudah terkenal banget ya. Iya. Luar biasa ya. Kalau dari Sukolilo memang kalau cari tempe arahnya ke saya. Kalau di Sukolilo sudah ada, jadi sudah mengenal lah. Kalau aku bilang itu tempe siluman itu. Tempe siluman. Anissa mau nanya-nanya apa? Iya, Nanya apa? gini Bu, untuk terkait dengan bahan baku gimana Bu? Apakah susah? Delay ya, sekali? kedelainya Iya, ya. kedelai Sebetulnya kan? kemarin waktu gencar-gencarnya katanya bahan baku Kan susah sempet itu langka enggak, tuh kan enggak, sebetulnya enggak langka, cuman harganya mahal. Dan itu pun kami sempat dikumpulkan dari Dinas Perdagangan dan koperasi ya, Dinkopdap itu para pedagang tempe untuk dikumpulkan ke sana mendapat istilahnya kayak potongan harga, dapat kedelai dengan potongan harga dari dinas itu. Tapi itu lokal ya, Bu ya. Bukan impor saya Impor punya ya? saya. Karena di Surabaya itu kayaknya susah cari lokal itu. Yang lokal ya. Hampir semua tempe yang ada di Surabaya itu pakai impor. ya. Itu yang Ada bedanya nggak Bu? Satu, sebetulnya kalau menurut rasa lokal itu lebih enak, tapi warna nggak secantik nggak bagus. impor. Ukuran nggak gede. Yang kedelai lokal setahu saya kecil. Jadi Kecil. membutuhkan lebih banyak kedelai untuk satu ukuran yang sama. Jadi kosnya Lebih lebih banyak kosnya ya. lebih gede. Iya. Kalau dalam satu hari gitu produksi bisa sampai butuh berapa kilo? Dulu saya sebelum pandemi sempat satu hari itu 1 kintal Pak. 1 kintal. Iya, sekarang hanya 30 kilo. Karena Turunnya mungkin banyak ya, Bu, ya? banyak toko retail karena memang pasar saya kan di retail Surabaya. Kayak Giant kan tutup. Berarti akhirnya juga pengaruh di penjualan saya. Iya, iya. Kalau di tradisional nggak Saya enggak ngisi di pasar. nggak ngisi di pasar. Kenapa? Pertimbangannya apa, Bu? Satu, Cerewet ya, Bu, ya orang di Enggak. pasar. Oh, enggak. karena mungkin awal saya juga sudah masuk retail dan perhitungan saya awal Kosnya cocoknya cuma dijual di retail terus gitu ya. saya jual di pasar kan terlalu mahal karena juga ini murni tidak ada campuran sama sekali. Tempe saya ini kalau di luar misalkan 1 hari di luar ndak busuk tapi kering. Kering di luar sudah dibiarkan ndak usah dibungkus itu kering. Iya, 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 iya. Ndak busuk. Kalau kayak gini nih tahan di luar di suhu ruangan begini berapa Asal hari? dilepas di plastik. Oh, dibuka dari plastik. Dibuka dari plastiknya plastiknya. itu bisa berapa hari, Bu? Sebetulnya ndak ada kuat berapa hari. Itu bisa di luar tapi semakin kering. Semakin kering ya. Ndak busuk tapi semakin kering Semakin gitu. kering. Oke. Kalau ini isi berapa, Bu? Isi 5. Memang cuman ada isi 5 ini sekarang atau 3 varian tadi itu apa? 3 item yang Ibu bilang tadi, isi 5. Iya, segitiga ini namanya tempe segitiga. Oke. Ada tempe renteng itu yang kecil-kecil diikat 10 kayak bunga iya. mawar itu. Saya pernah tuh, saya pernah. Terus Itu ada jualannya per 10 ya kalau iya, renteng per ya? 10. Kalau ini per 5. Per 5. Terus satu lagi? Terus ada tempe potong namanya itu kalau fungsinya sih untuk memudahkan Kak bikin kering tempe, pengirisannya kan lebih mudah. Itu tempe potong yang 15 cm. Ya kayak dijual Kayak batu bata. Iya, iya, paham, paham. 15 cm itu. Oke. Mau nanya Sah sebelum kita break ke iklan? Ini sebungkus ini harganya berapa sih, Bu Puji? Kalau ini 9.000 ini dari saya. Belum ke toko. Oh, reseller ya. Toko. Iya. Oke. Langsung dari setiap langsung dari Iya, produsen. kalau masuk di situ tapi kalau buat teman-teman kita ya Gratis. Oh, banyak yang minta loh, jangan loh, Bu. Ini banyak yang minta. Saya Ini jual masih ada Freddy 7.000. sama Barto loh. Berapa kalau Karena kan dari mereka kan kita tidak ada pajak toh Pak. Kalau Oke. kita masuk retail kan harus ada pajaknya kena itu. pajak? Oke. Ke teman-teman berarti 8.000-an ya. Iya, 8.000. Oh, ini terbuka loh Bu Puji. Terima kasih Bu. Nanti kita Jadi gini iklannya. ngobrol. Di tuku Setia Tempe, tuku siji kurang. Duh, kan collab sudah ya, kolaborasi sudah luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan bareng teman-teman saya yang luar biasa ini tetap di Rumah UMKM. Kita lanjutkan masih bersama Bu Pujiati, ownernya Setia Tempe, yang kalau bicara Setia Tempe ini bagi Kecamatan Sukolilo sudah siluman ya katanya. Iya, tempe Ikonnya Pak. Ikonnya Ikonnya. Kecamatan Sukolilo ya. Mestinya harus mulai merambah ke yang lain-lain ya Bu ya. Siap. Iya. Mudah-mudahan ya nanti dibantu sama ini Iya. duta-dutanya rumah Duta UMKM. rumah Keren ya, dutanya rumah UMKM loh mereka. Kapan diresmikannya? Mereka memproklamirkan diri sendiri. Ya, perasaan kapan ya diresmikan? Nggak tahu kapan ya. Oh, waktu Bu Rini ngasih sertifikat. Nah itu silakan sekarang nanya ke belajar dari Bu Pujiati. Ya, Iya. Oke. Bu, untuk pemasaran Bu ya. Tadi Ibu kan bilang
pertama kali itu ke Carrefour, terus kemudian ke apa tadi Grand City, apa? Carrefour yang di Grand City. Carrefour dari Grand City. Alfamidi. Giant. Kayak gitu-gitu. Terus kan sekarang banyak yang tutup apa segala macam, membuat produk ibu itu menurun, Omsetnya ininya, menurun. omsetnya secara omset dan kualitas, kuantiti tempenya. Selain itu, selain yang ibu sudah buat untuk PO, apa ibu nggak berusaha untuk membuat untuk yang misal nih buka jaringan, monggo PO yang selain di retail itu, perorangan maksud saya. Sebenarnya juga sudah sih banyak yang pesen 2 hari, kurang 2 hari sudah banyak yang tahu dengan produk saya. Iya. Di sekeliling juga, di perumahan-perumahan juga sudah banyak. Rumah Sebenarnya makan gitu Bu. kalau rumah makan itu terkadang dia itu mintanya kiloan. Oh. Saya sudah sering kayak hotel saya kayak itu Iya, sudah iya, diminta gitu-gitu, kan, tapi dia tidak mau per piece ini tidak mau. Dia itu minta kiloan. Sedangkan saya kan sudah ada cetakan. Iya. Nah, nanti ngitungnya gimana? Saya kan juga susah. Jadi Kiloan saya itu nggak berani. maksudnya kiloan tuh bentuknya besar gitu tak Bu? Bentuknya misalkan saya kan tempe segitiga 1 bungkus ini terkadang kita juga nggak jangkep, misalkan ini 1/2 kilo ya, hitungannya 1,5 kilo, belum tentu tempe yang lain tuh 1/2 kilo. Oh, oke. Sebentar untuk membandingkan yang 1 kilo jadi 1. Kalau yang 5 isi 5 ini berapa Bu? Rata-rata berapa? Mungkin 1/2 kiloan. 1/2 kilo. Oh, jadi 2 bungkus ini Nah, ya. itu Oke. terkadang kita kasih 2 bungkus saja juga belum tentu 1 kilo. Karena waktu kita bungkus juga kita cetakan sendiri dalam arti mana bukan mesin ya. Jadi kalau mesin kan sudah otomatis paseknya segini. Kalau Iya, kita iya, cuma iya. tangan di sendok itu kan enggak pasti Berarti nggak gitu ada loh. timbangannya ya juga. Nggak Nggak ada timbangannya. signifikan gitu. Jadi mereka tuh mintanya 1 kilo ya 1 kilo. Iya, Jadi mintanya saya- sebetulnya banyak permintaan hotel itu karena mungkin dari hotel itu sudah rekom, dari toko-toko sudah pernah Iya, lihat iya, ya. iya. Tapi dia mintanya itu kilo. Iya, iya, Sampai sekarang aku enggak bisa penuhi. Kalau yang selain di Carrefour sampai saat ini itu Di mana aja? Alfamidi, Lotte, Marvel sama Pakuwon, terus di Hypermart, Oh, Hypermart terus masuk, Bravo yang HR Muhammad baru berdiri Oh, udah kemarin banyak itu. ya berarti tempat-tempat yang jual setiap Saya tempe ini. dulu sebelum pandemi loh se-Jawa Timur Mbak, ke Pasuruan, Jombang, Mojokerto saya itu. Sekarang berhenti semua yang Berhenti di karena luar. pandemi kan nggak boleh luar kota waktu kemarin itu. Ini belum balik Bu. belum balik mereka. Belum balik. Atau sudah coba di calling lagi mengingatkan. Calling pun kalau mereka jadi intinya gini, kalau sudah podo karo wis mati, untuk bangkitkan kembali untuk Iya, customer iya, kan iya. juga susah. Gitu susah. loh. Itu pun juga apa namanya dari kayak supermarket Iya, ya waktu itu ya. Oke, supermarket memang susah ya. Tapi modelnya apa Bu itu? Konsinyasi, titip? Ada yang konsinyasi, ada yang putus. Oh. Kalau Carrefour itu putus. Oh, putus. Iya, kalau Lotte juga putus. Kayak Oke. Hypermart itu konsinyasi, Alfamidi juga konsinyasi. Tapi kalau meskipun konsinyasi, kita kan karena sudah lama jadi suppliernya mereka, jadi kita tahu. Jadi misalkan toko ini minta segini nggak saya penuhi karena saya Karena pasti, kayak saya tahu average daya jual rata-ratanya. masing-masing mereka saya tahu. Jadi daripada nanti balik Jadi rugi. perhitungkan ruginya itu. Jadi saya tahu, misalkan Alfamidi Kedindang daya jualnya sekian, misalkan minta gini ya nggak tak penuhi. Udah tahu ritmenya ya. Udah tahu itu. Iya. Terus kemudian ini Bu, saya juga mau tanya tentang kemasan ya. Kan kita tahu ada tempe itu kemasannya daun, terus ada yang plastik. Nah itu bedanya apa? Apakah berpengaruh pada rasanya juga? Terus kemudian untuk keawetannya juga gimana? Bedanya ada nggak? Kalau menurut saya yang bikin tuh sama, cuman orang itu kan lebih kok fanatik enak godong. Tapi kan selera sih kalau kadang kayak di Lotte itu, padahal kalau saya sih seneng yang segitiga renteng. Kalau di Lotte itu lebih lakuan yang tempe potong itu yang 15 cm. Padahal kalau saya sih ngerasa enakan yang ini, tapi Nggak praktis kan ya. beda mulut, beda lidah, beda orang beda. Iya.
Itu ada yang kecil-kecil yang rendah. Iya, yang itu enak sebetulnya, tapi di lote itu nggak seberapa laku. Lakunya yang terpotong 15 cm itu. Jadi nggak ngaruh ya, meskipun cuman plastik aja nggak pakai daun Iya, juga rasanya sama. Sama, cuman beda kemasan aja sih. Untuk kalau- kekuatannya gimana? Beda nggak yang pakai daun sama plastik? Sama, saya expired 1 minggu, asal di chiller pokoknya. Oh, chiller Chiller. ya, harus Di chiller di supermarket kan ada chiller. Tapi aku penasaran loh, kenapa kok namanya Iya. Setia Tempe? Kenapa? Ada Kalau saya ditanya kenapa harus nama Setia, itu kemarin ku nama dadaan. Jadi ketika di sana, ketika di Carrefour waktu pertama itu saya belum ada brand, belum ada nama ya. Jadi kasih nama itu mungkin kurang 1 hari kalau nggak salah. Saya bikin nama wes Setia karena memang keripik saya itu setia. supaya pelanggannya juga setia. gitu Saya berpikir aku setia menemani dalam arti kita makan. Jadi di berbagai kesempatan ada tempe gitu kan. ya. Bayangan saya dulu sebelum bikin tempe ini gegeran dulu antara Ibu Puji sama Bapaknya bapaknya. mesem, bapaknya. Ada bapaknya di sini tapi nggak on frame, gegeran terus wis apa iki ya? Wis ngene wis pokoke setia ya, gawe tempe ya, ya wis setia. Enggak gitu ya, Bu ya? Kalau mau bikin iklan kayak gitu panjang juga ya iklannya. Harus berantem dulu. Nah iya makanya. Oke, sebentar. Saya cek dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di teman-teman di Posko ya. Ada Ibu Kurnia. Apa yang membuat tertarik usaha di pertempean, Bu? Lucu ya, keren ya bahasa pertempean ini. Bagaimana awal dulu membuka marketnya? Oh, tadi kita sudah sempat bahas, tapi mungkin untuk menghormati pertanyaan Bu Kurnia, Siap. monggo silakan dijawab, Bu Puji, untuk Ibu Kurnia ini, silakan. Sebetulnya kalau di awal suka itu enggak loh Pak. Wong ini juga saya tuh enggak bisa bikin tempe. Awalnya saya enggak bisa bikin tempe juga. Intinya kayak usaha yang apa ya? Bukan keahlian ya, bukan keahlian saya bikin tempe itu karena memang awalnya saya keripik. Memang keripik ini kan dari saudara suami sih ada yang jualan keripik dan saya tuh memang dari dulu itu suka usaha yang habis pakai. Sebelum beralih ke tempe itu, perkeripian tadi itu sudah digeluti selama berapa lama, Bu? Sekitar 3 tahunan itu sudah cukup lama keripik ya. tempe itu saya waktu itu kan ada banyak warung kopi ya dulu kan kita banyak warung kopi kayak di Ita di Unit itu pelanggan saya itu sudah 150 warung kopi Wis. itu saya tinggal loh itu saya ngebotno tempe ini karena apa proses pembuatan tempe sama keripik tempe itu berlawanan tempe ini enggak mau minyak. Jadi kecipratan minyak pun tidak akan jadi. Sedangkan keripik tempe bergelutnya sama minyak. Nah, sedangkan mungkin ke lokasi di tempat produksi juga enggak terlalu lebar. Takutnya nanti ini ketika berjalan dua produk ya. enggak jadi semuanya. Saya akhirnya pilih ke tempe. Tapi akhirnya Bu Puji membuktikan bukan pilihan yang salah di tempe ini. Kayaknya bukan. Kok kayak itu? Mesti dong. bukan apa, kan udah Dibandingkan perkeripian tadi, Iya. pertempean ini ternyata jauh lebih Pilihan yang Iya, tepat. betul. pilihan yang tepat. 75%. Iya, 75% ya dibanding dimsum ya kan. Lalu Dibanding kopi. Ada pertanyaan lagi Pak mungkin? ada Mbak Hasni. Awal dulu produksi sendiri kapasitas berapa, dikerjakan oleh berapa orang, apakah sekarang masih menggunakan alat konvensional atau sudah modern? Ini pertanyaan Mbak Hasni. Awalnya dulu gimana Bu? Berdua sama Bapak? Iya, awalnya berdua. Tapi memang ketika masuk di Carrefour itu langsung pesanan banyak. Jadi kita langsung rekrut orang? Iya, langsung kita Berapa mau. orang waktu itu? Waktu itu kita 3 orang. 3 orang berarti 5 sama Ibu Iya, sama Bapak? Karena memang waktu itu saya masih kerja. Jadi Bapak sama karyawan. Karyawan cowok apa cewek? Tetangga ibu-ibu tetangga Pak. Kita rekom Ibu-ibu ya, Pak, ya? Ibu-ibu Tapi tetangga. setia. Tapi Loh, setia Pak. makanya berani ngambil karyawan tuh karena namanya setia tempe. Coba namanya enggak Ternyata konflik tempe gitu dah. Ya. Oh jadi ibu-ibu 3 karyawan. 3. Bu Puji masih nyambi kerja. Saya kerja di Sampurna waktu itu. Oke, berarti
empat yang memproduksi. 4 orang. Oke. Kemudian setelah berapa tahun Ibu Puji memutuskan, wes aku tak ngikut. Akhirnya terjun. saya 2008 itu resign karena memang 6 tahun, cukup lama ya ini Iya. berjalan di Iya. komandani Bapak. Saya ya? mikirnya gini, kenapa saya masih kerja? Karena apa? Ini kan baru babat alas. Jadi intinya kalau ketika ini mungkin jatuh, saya masih kerja. Masih ada kerja. Pemikirannya Oke, seperti oke, itu. oke. Ketika ini sudah meluas, jadi pemasaran sudah sampai ke Mojokerto, butuh saya dan saya harus pemasaran untuk kayak ke Alfamidi untuk memperluas itu. Akhirnya saya keluar mungkin karena saya background saya banyak ngomong. Jadi sales kan agak cocok nih. Mungkin saya keluar jadi Sampurna, akhirnya saya masuk ke Alfamidi. Dan ketika di situ pun Alfamidi memang mencari tempe yang merek ini. Jadi kebetulan saya ketika masuk Alfamidi, ya kebetulan Alfamidi butuh tempe produk ini, produk nama ini. Ya, tapi bukan kebetulan lah ya, karena memang produknya bagus lah, ya kan. Dan itu yang mungkin harus bisa menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM yang lain ya Bu ya. Iya. Karena membangun brand itu kan nggak gampang Iya, ya. betul. Kalau sekarang berapa Bu yang membantu Bu Ibu Kalau dan sekarang Bapak? sih cuman saya sama bapak sama anak karena memang Oke. produksinya juga belum kembali yang dari normal 100 kayak- tinggal 30 tadi iya, itu ya. betul. Oke. Tapi so far so good ya Bu ya. Artinya kalau untuk omsetnya stabil ya. Stabil. Stabil di kisaran Sebenarnya itu kalau ya. tempe itu karena ya memang barang habis pakai dan orang tuh pasti membutuhkan tempe. Jadi stabil. Kalau tempe itu enggak bisa Pak untuk meningkat tinggi, turun tinggi enggak bisa. Jadi jalannya tuh memang stabil kalau tempe itu. Gitu ya. Iya. Oke. Kompetitornya banyak. Apanya? Kompetitornya banyak. Ya, Pesaingnya, pesaing Ibu pesaing. banyak. Banyak. Oh, banyak banget. Karena supplier tempe yang ada di Retail Surabaya ada sekitar 8 kalau nggak salah. Oke. Tidak, jadi kita sering ketemu ya orang-orang itu. Karena sama-sama Tapi nggak supplier. berantem, enggak? Enggak. Enggak, jangan Bu. Bahaya, bahaya. Meskipun dia pengen gini tapi diem Pak. Jadi iya, sehat iya, Pak. iya, bagus. Belajarlah seperti mereka berdua itu baik Bu, orangnya baik banget. Apa tuh Pak Aldi? Oh, sekarang sudah pakai masih pakai yang konvensional atau sudah mulai bergeser ke yang modern? Kalau misalnya dari tadi? awal sih kita pakai penggilingannya itu sudah dari awal 2002 kita sudah pakai penggilingan. Pakai Kan memang dulu penggilingan, ya. terkenal kalau bikin tempe katanya mau diiles ya. Iya, Makanya kalau diinjek-injek makan gitu ya. itu kan Iya, makan iya. itu rasanya ragu. Sekarang kalau saya awal bikin Dari tempe awal. sudah Aman ya? pakai mesin itu. Oh, berarti Sampai sekarang sudah berapa tahun belum pernah ganti mesin belum itu. pernah ganti mesin ya? Belum. Oke. Sudah berarti artinya sudah semi modern ya? Iya, saya Karena masih modern. ada yang dikerjakan oleh tangan. Cuman tapi- alat-alatnya aja alat-alatnya yang betul. masih tradisional. Alat-alat cetakan kan dari kayu, dari gitu. Alatnya setia loh, nggak kan? Alat-alatnya ikutan setia, ikutan mereknya Tapi gitu ya. maintenance berarti ya Bu ya? Di maintenance juga ya alat-alatnya dibersihkan. Iya, kan itu kalau lama-lama kelamaan kan ragingnya kan menempel di Nah, itu kayu-kayu itu harus dibersihkan. Oke. Ada Pak Bambang. Apakah ada jenis kedelai-kedelai tertentu yang bisa menghasilkan tempe yang enak atau enak tidaknya tempe? Apakah pengaruh dari cara memprosesnya? Jadi Iya. mana yang lebih ini Bu? Maksudnya Pak Bambang mungkin apakah Jenisnya proses atau atau kedelai bahan bakunya yang menentukan enak tidaknya Seperti tempe? yang tadi saya sampaikan bahwa antara kedelai lokal sama impor itu sebetulnya enak kedelai lokal. Harusnya. Tapi karena saya jualnya di retail butuh cantik kan, warnanya juga butuh cantik, makanya saya pakai Pakai impor. impor. Memang tapi untuk lokal itu memang susah cari dan mungkin harganya juga agak mahal kalau lokal itu. Mungkin karena Iya, langka iya. itu Karena ya. langka, betul. Heeh. Jadi memang di Surabaya itu lebih banyak pakai impor. Pakai impor. Iya. Jadi enggak artinya kalau misalnya dibandingkan dengan kalau sesuatu yang bisa bikin tempe lebih enak itu karena kedelainya, Bukan. atau karena tangannya Karena Bu Puji ya? proses. Karena prosesnya. Tempe itu semakin bersih, semakin enak, semakin awet. Oh, Kenapa iya? tempe di pasar mungkin cepat busuk? Karena satu, mungkin kurang bersih. Kalau saya menilai ya, semakin bersih semakin awet. Hmm. Kadang saya dituduh gini, itu pakai
pakai Pengawet, apa pengawet. Padahal wong tempe ini lo ndak mau kemasukan barang lain. Dikasih pengawet pun malah nggak jadi ya bisa. Kayaknya yo nggak jadi, wong nggak pernah pakai. Oke, iya. Wong alatnya aja ini nggak boleh dimadu loh Pak. Dalam arti pancinya buat rebus itu buat pakai apapun nggak boleh. Jadi khusus. Jadi khusus. memang setia Lading sih ya. pun Iya, iya, pisau pun juga harus satu, nggak boleh campur pakai apa-apa. Oh, gitu ya? Iya. Jadi kalau terkontaminasi apapun Iya, ya takutnya udah nggak berpengaruh. jadi. Takutnya nggak jadi. Oh, setia. Jadi ya, Bu, ya? semua ya, makanya saya bilang setia berarti iya, iya, setia semuanya. Setia semua. Dari alatnya Mulai juga dari setia. proses sampai Iya. jadi. Oke. Oke. Ini belum ada pertanyaan lagi. Mau nanya ke ini apa yang mungkin Mirsa ingin pelajari dari keberhasilan Setia Tempe? Aku penasaran nanti sama hasilnya apa bakso tempe. Iya. Nah, itu Iya nanti. itu kan bisa jadi peluang pasar baru itu Iya, untuk saya orang pengen yang bikin memang bakso suka tempe. healthy food atau yang lagi Vegetarian. vegetarian. Mungkin bisa pertanyaannya kapan Bu akan Kapan di launching? eksekusi? Ini 1 minggu ini kan saya masih full kegiatan, mungkin minggu depan bisa mulai. Gitu ya. Minggu depan mulai Oke. eksperimennya. Hmm. Mudah-mudahan nanti keluarnya. Mungkin maksudnya Mirsa menanyakan itu karena kalau misalnya butuh tempat icip-icip itu ya. Oh, beres Pak. lagi, kesini Beres Pak. Kesini lagi. Loh, bukan ke sini ya, kamu yang ke rumahnya dong. Iya. Coba-cobain. Aku sudah sering. Lo nggak nyobain yang tadi itu? Oh iya, ketika yang proses. Habis itu Pak Aldi, nitip ya buat sini. Kalau bisa enak. Ada pertanyaan lagi nggak? Kan dulu aja kali. Kita ke iklan dulu kalau begitu. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita masih punya satu sesi. Sahabat Mercury silakan ya. Kalau mau nanya-nanya ke narasumber ada Bu Puji, ownernya Setia Tempe. Silakan Anda mau nelpon boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Ya oke, kita lanjutkan kembali ya, masih bersama ownernya Setia Tempe. Ada Ibu Pujiati dan juga Bapak yang nggak on frame tapi ada di sini mengawasi terus. Iya. Ojo. Kesetiaannya itu. Masih dengan setia. Kok kesetiaan ya, bukan ya tempenya ini. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi ada yang pengen belajar lagi juga dari seniornya Bu Pujiati, silakan. Kalau Mirsa nggak mungkin. salah ada inovasi-inovasi lain kok. Kadang-kadang Bu Puji itu suka bawa masakan-masakannya. Iya, tempe bacem. Tempe Oh. olahan kering Tapi tempe. belum dijual, cuman untuk Ya kalangan terkadang tak sendiri. bawa ke dijual tapi pasar-pasar nggak- itu. belum ini by PO kayak By PO. Iya. Oh, oke. apa aja ya Pak waktu itu tempe bacem terus apa lagi? Kering tempe, Mendoan, ya? mendoan Enak gitu. loh. Kalau mendoan itu tempe ya Bu ya? Tempe. Kalau yang Cuman menjes itu tipis-tipis. bukan? Hah? Tempe Tipis-tipis. mendoan itu tipis. Oke, itu dari tempe gini diirisi ya? Enggak, kalau saya bikin mendoan itu langsung tempenya tipis. Jadi ditata setengah Kayak kertas separuh gitu ya, Bu? dele gitu. Jadi titaannya tuh lebar, tinggal kita motong sesuai ukuran saja. Tapi kalau umumnya di Surabaya tempe mendoan itu tempe gini diirisi kalau saya enggak. udah cetakannya tipis. Sudah bikinnya tipis jadi. Oh, enggak bawa tadi mendoannya di sini? Enggak Loh, seberapa. Ya apa Bu? Bahaya. Wah, enggak bercanda. Oh, jadi ada itu ya. Tapi itu tidak diperjualbelikan, khusus PO Ya itu saja. kalau PO ya, karena memang di retail enggak seberapa laku. Ya itu tadi Berapa mungkin laku? ya yang termasuk 8 Delapan model item tadi, itu 8 item. ada tempe segitiga, tempe renteng, tempe potong, tempe kotak tray, tempe bulat, terus Bacem, Mendoan itu tadi. ikat, mendoan. bacem, enggak. Enggak, Bacem kan udah bacem kan sudah Oh, udah masak, matang. iya. Diolah. Sudah Ada terhubung. super itu kayak tempe yang plastik setengah kilo itu, namanya saya namakan tempe super itu. Tadi ada 8 item. Oke, Bu Puji, dari tadi kan kita bicara soal yang enak-enak ya. Iya. Nah sekarang kita juga mesti belajar dari yang nggak enak-enaknya ya, supaya ini menjadi catatan juga bahwa berbisnis itu, berusaha itu nggak cuman jangan dilihat cuman enaknya gitu. Apa yang paling Ibu ingat dari perjalanan
Mulai 2000. Kalau kenangannya itu pahit sekali Pak. Yaitu saya awal di Carrefour itu dengan sampel 6 kali tidak jadi. Nah itu ketika ambil sampel waktu tekan kontrak itu, saya kan tanda tangan kontrak itu bismillah aja ya. Karena memang bikin tempe bukan profesi saya. Jadi saya tantangan, ini suatu tantangan, akhirnya saya tanda tangani tekan kontrak itu. Dan ketika berjalannya tekan kontrak dengan tempe yang tidak jadi, akhirnya kan 2 kali modal, sudah buat nggak jadi harus kirim. Sedangkan yang dikirim ini yang barang sudah jadi. Akhirnya saya cari tempe yang saya bikin bisa untuk model sesuai model saya. Itu berjalan 6 bulan. Jadi mungkin dibilang nggak ada laba sekali, tambah raka-rukanya ya itu 6 bulan, proses 6 bulan. 6 bulan awal itu ya. 6 bulan awal itu bikin nggak jadi, saya harus kirim karena sudah trading tem itu. Ya itu mungkin mau maju kena, mundur kena itu. Iya. Mau maju juga modalnya juga nggak ada, mau mundur kita sudah teken kontrak pasti ada sanksi kan pastinya. Ya wes kita wes bismillah aja. Saya mikir 1 tahun tak lewati 1 tahun, kalau memang tidak berhasil ya sudah saya berhenti. Karena kontraknya setahun ya. Iya, kontraknya per 1 tahun. Tapi kan kontrak pertama dengan separuh masa kontrak itu gagal, itu juga perlu perjuangan ya Bu ya? Perjuangan apa banget yang kemudian Pak. waktu itu menguatkan Bu Puji, Bapak dan... Karena saya masih kerja, waktu itu saya masih kerja. Mungkin saya penopang modal yang 6 bulan tidak jadi itu mungkin, tapi itu pun juga sudah susah payah. Kita koperasi, ambil hutang, pokoknya untuk mencukupi, saya pikir 1 tahun aja saya cukup, 1 tahun, kalau memang tidak berhasil saya berhenti. Akhirnya 6 bulan saya bikin jadi sambil belajar kan. Ketika buat tidak jadi dan saya tiap nggak jadi itu nggak putus asa, saya tetap buat, tapi tetap nggak jadi, tetap saya buat. Apa sih membuat kesalahan saya kok tempe saya nggak jadi? Nah akhirnya kemarin juga sempat ketemu, karena saya pakainya itu air bukan air pam. Waktu itu kan saya ada air sumur, terus terakhir pembersihan air itu baru pakai PDAM, pikir saya biar irit. Tapi ternyata tidak jadi, karena mungkin di air sumur ada kandungan garam mungkin. Garam. Kan rasa asin kan sumur Surabaya, mungkin seperti itu. Nah, itu ketemunya di situ. Akhirnya jadi 6 bulan tapi itu sudah. 6 bulan ya, nangis ya Bu ya. Iya, menangis. Waktu difoto nggak, sempat difoto nggak waktu itu? Enggak, wes. sayang. Pak, wong susah kok sempet moto kayak apa? Barangkali aduh nangis aku ke foto. Buat arsip ya Pak. Buat arsip. Itu pengalaman Oke. yang benar-benar pahit Pahit waktu itu. ya. Terus ketika pandemi Bu, pripun? Awal pandemi 1 tahun. Pasti kan itu turun gitu. Iya, ya. karena apa? Ya sempet down juga ketika Giant kono tutup, kan sekarang Giant Iya, sudah tidak ada. betul. Adanya Hero itu berapa Mbak? Kemarin 8 toko, sekarang tinggal 2 toko. Cuman apa itu? Hero yang di Tunjungan sama di Sidoarjo. Cuman itu loh sekarang itu. Itu sempat down juga. Waduh, banyak toko. Carrefour juga tutup. Terus meskipun masih buka, mereka sudah tidak bisa mengangkat untuk jual tempe itu. Tadi juga berkurangnya pegawai itu juga karena Iya, pandemi langsung berarti saya tuh wes hampir terjual mobil, terjual semua. Iya. mengcover itu. Untuk Jadi menutupi. artinya ketika pandemi produksi tetap jalan, cuman terus Jalan pemasarannya cuman gimana Bu? turun. Ya wes sesuai Seadanya? toko yang seadanya, yang minta. Itu pun kami juga merengek-rengek, Pak, ndak kirim ta, Pak. Jadi lebih banyak menawarkan diri, pada dulu ndak pernah sampai nolak-nolak. Ini minta kirim, ndak kirim, saya nggak penuhi, belum bisa penuhi untuk waktunya itu. Tapi waktu pandemi akhirnya saya yang minta, Pak, ndak kirim seperti itu. jemput bola gitu Iya. Berapa lama Bu kondisi itu? Apakah sepanjang pandemi? Sepanjang pandemi dan ini mulai bangkitnya ya ini lote, alhamdulillah lote juga 2 hari sekali kirim, terus ada tambahan Bravo, ada tambahan itu, tapi kan toko juga masih belum bertambah sih. Luar kota juga saya belum mulai. Luar kota belum ya. Waktu itu ada luar kota juga. Berarti kalau misalnya sepanjang pandemi perjuangannya lebih susah dibanding Iya. 6 bulan pertama Iya. terima kontrak dari Carrefour ya Bu ya. Dan tapi tanda saya ada sampingan untuk bikin nasi kotak pesanan dari Pemkot. Oh, catering. Ya, catering kayak
dapat Pemkot misalkan ada event kayak di convention hall mungkin minta kadang itu 1.000 nasi kotak tapi tak bagi-bagi dari teman-teman UKM gitu ya. Ya itu yang menopang membantu. Kalau sekarang masih jalan? Masih jalan. Yang itu. Tapi nggak seberapa karena tidak banyak pertemuan yang minta untuk UKM. Ya mungkin karena pandemi kan memang tidak ada pertemuan ya. Sekarang juga belum pertemuan offline kan belum balik ya, masih kadang-kadang hybrid, ada yang online, ada yang offline gitu ya. Oke. Kayaknya Anissa mau nanya nih. Ada pertanyaan dari ini pendengar. Dari pendengar. Belum. Kalau kedepannya nanti gimana? Apakah akan mengirim lagi ke luar kota lagi? Kalau memang kami diminta kami tetap. Karena apa? Enaknya kayak di Carrefour, kayak di Alfamidi, kayak Lotte itu dia sudah percaya satu supplier tidak akan cari lain. Jadi itu aja yang sudah masuk. Makanya saya apapun meskipun harga kedelai mahal, saya tetap jaga mutu. Saya tidak mengurangi apapun. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya lakukan untuk memperkuat produk saya. Ya, kedelai itu hanya mahalnya kadang-kadang di luar nalar gitu ya Bu ya. Yang kemarin memang nggak sampai kosong tapi ya. Enggak sampai kosong. Kalau gembar-gembornya di luar katanya bahan sebetulnya kalau saya selaku pembuat produsen tempe enggak pernah kosong kok. Nggak sampai kosong ya. Cuman harganya kayak cabai ya, kadang-kadang nggak make sense gitu ya. 100.000 lebih gitu. Betul. Nah, ketika kondisi seperti itu ngakalinnya piye Bu? Kan nggak mungkin kualitas diturunkan ya. Betul. Kualitas harus tetap dijaga. Apa ukurannya memang rada kecil-kecil sedikit atau gimana Bu? Memang kita agak ngurangi dikit sih untuk besar kecilnya, tapi karena jual di retail kok gini Pak, ketika kita menaikkan harga itu kita sudah tidak bisa turun. Jadi saya tuh tidak saya lihat dulu harga bahan pokoknya ini naiknya atau harga mahalnya sampai seberapa. Kalau misalkan nanti harga naik tak naikkan tidak bisa. Karena apa? Ketika naik sudah tidak bisa turun kita itu. Karena mungkin dari sana kan beda sistem ya, bisa beda kayak enggak pasar harga naik dinaikkan turun enggak bisa. Kalau harga sudah naik 500 misalkan per piece, ya wes sampai kapanpun ya wes 500. Jadi saya enggak gampang naikkan harga meskipun harga bahan pokok naik, tetap saya lihat dulu. Saya baru kadang itu toko sampai bilang gini, Bu Puji ini enggak dinaikkan tuh harga. Iya Bu, dilihat. Sampai tokoku bilang gitu karena memang saya enggak gampang naikkan harga. Mending saya itu misalkan kita laba tipis tapi kita tetap sesuai harga itu ya itu loh, engkau ketika saya naikkan pasaran enggak menerima harga saya. Jadi nanti terjualnya juga sedikit itu juga pengaruh di saya memikirkan itu. Karena jadi bertahan ya. Kalau kedelai naik masih bertahan. Saya kedelai naik harga 12.000 hampir 13 itu baru naik sekali ya. Baru naik sekali itu pun diminta toko. Bu saya naikkan harga. Saya enggak gampang memang. Saya takut ketika saya naikkan enggak terjual. Orang-orang enggak menjangkau itu loh. Berarti setiap tempe tidak memakai strategi pokoknya tiap tahun naik kan? Kadang-kadang kan ada itu pokoknya mengikuti Idul Fitri ya. Habis Idul Fitri harga naik. Saya enggak. Ketika mungkin ini 2 tahun aja saya baru naik harga. Itu pun per 500 piece. Ini benar-benar setia sak sembarang. Iya, luar biasa. Iya. Okay. Mungkin itu perhitungannya juga udah mateng. Kalau itu kalau di Barto and Friend kan itu udah masuk perhitungan HPP itu gimana kita pada waktu itu. Bu Puji tadi kan sudah bilang 75% sudah di saving kan. 75% itu sudah mencukupi, mungkin sudah jaga nih kalau harga naik, naik banget gitu. Memang dari awal kita sudah diinfokan 75% tuh gini-gini jaga nih. Kita itu kadang-kadang repot ya, munda-munda terus kok. Iya, makanya aku enggak gampang naik karena di situ pun saya sudah dapat laba. Iya. Makanya di awal, jadi kita gepuknya di awal. Ya, tentukan harga yang tepat. Ibu suka gepuk-gepuk gitu tadi. Pak sakit nggak Pak digepuk? Boleh ya. Iya. Jadi gepuknya di awal ya Bu ya. Betul. Nanti di belakang dipijeti. Jadi kan gepuk dulu baru dipijeti.
Bu Puji, kalau bicara soal persaingan, saya ingin mendalami, mungkin ini juga bisa menjadi tips untuk, karena kan program kita ini didengarkan juga oleh teman-teman pelaku UMKM yang barangkali saja baru memulai berbisnis begitu ya, berusaha, berwirausaha gitu. Nah, menyikapi soal persaingan yang ada di tempe ini, seberapa ketat menurut Ibu persaingannya untuk Surabaya? Iya, kalau mungkin di kita sebagai supplier itu persaingan nggak seberapa ketat, tapi kunci saya meskipun ada tempe produk apapun saya tetap jaga mutu. Itu yang kunci saya bawa sampai sekarang. Jadi ketika mungkin ada produk baru atau supplier baru ada tempe, tetap ketika saya masih pegang mutu, mereka tetap bisa membandingkan, oh ternyata masih enak ini. Buktinya ketika ada di toko itu, ketika ada tempe saya masih, mereka itu enggak laku. Jadi nunggu mungkin baru tempe saya nggak ada, baru ambil yang lain. Ambil yang lain. Karena saya jaga, ya itu pegang kunci saya, mutu saya itu tetap saya jaga. Jadi Iya. meskipun persaingan dengan jumlah supplier yang banyak, tetap kita menang. Maksud dalam arti tetap jaga mutu. Itu yang jadi pegangan saya. Dan itu gampang susah gampang untuk dipegang memang. ya, karena kan tidak semua orang tidak mudah goyah ketika pesaing, loh kok kono regone didukno, nah kok kita gimana kayak gitu-gitu. Kadang saya bikin kadang nggak jadi juga ya, ada nggak jadi. Ketika ada ya Bu ya, pernah ya? Iya, pernah. Sudah berpengalaman bisa juga ya. Cuaca juga pengaruh dari fermentasinya. Itu ketika nggak dilihat nggak jadinya nggak baik, itu saya nggak berani kirim kok Pak. Meskipun ada PO, saya lebih baik info ke toko bahwa saya nggak jadi kirim karena produknya nggak seberapa bagus, saya pasti info. Jadi ketika nggak kelihatan nggak jadinya nggak baik, saya nggak berani kirim. Mending saya rugi seperti itu. Karena sekali mungkin ada pelanggan barusan beli, ketika tempe saya nggak bagus itu, ketika ternyata nggak enak, lah itu saya takut. Jadi ketika nggak jadi, ya jadi tapi nggak seberapa bagus seperti biasa, ya nggak berani kirim. Tapi pernah ada kayak gitu? Pernah Mbak, pasti pernah. Cuaca juga pengaruh. Terlalu panas pun juga pengaruh. Terlalu dingin juga pengaruh. Iya, karena suhunya harus suhu ruangan. Iya, betul. Tapi teman-teman memang Anissa sama Mirza kan juga berbisnis makanan minuman ya, dalam bentuk yang lain ya. Itu memang susah sekali ya untuk ini ya, untuk menjaga kualitas produk. Iya Pak, jelas. Itu kan nanti akan berimbas dengan customer handling. Nah, itu imbasnya memang. Ya, jadi apa yang kita produksi, apa yang kita jual ke mereka, jangan sampai ya itu tadi labil. Ya, nanti takutnya kalau konsumen udah kena yang senaknya enggak itu kena enggak enak, lari akhirnya. Berpengaruh ke lainnya loh nanti. Kan biasanya kesalahan ada satu hari biasanya dari mulut ke mulut gitu. Kan kalau sudah bilang ini ternyata udah menurun nih, ini ternyata udah enggak enak, kan berpengaruh juga. Apalagi kalau produknya adalah produk yang produk rata-rata di masyarakat. Maksud saya produk yang banyak bisa orang bikin, kayak dimsum habis banyak, bikin tempe banyak, kopi yang kekinian banyak sekarang. Nah kalau kita nggak bisa menjaga kualitas produk itu, ya itulah. Ya, kalau di Setia Tempe sendiri bagaimana Bu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga produk ini? Kalau ada komplain-komplain gitu, apakah Ibu yang proaktif menanyakan ke tokonya, ada komplain nggak dari pelanggan atau apa bagaimana yang selama ini? Justru kalau ada komplain tuh saya yang diinfo dari toko. Karena pembeli kan langsung komplainnya ke toko. Jadi toko langsung info ke saya. Tapi karena mungkin sudah rasa percaya di saya, jadi ketika ada komplain dari pihak manajemen itu sudah bisa menjawab, oh mungkin itu gini-gini. Karena sudah percaya di saya. Jadi saya terkadang nggak sempat menyampaikan pembelaan di toko karena mereka sudah jawab sendiri, karena mereka sudah tahu bagaimana produk saya. Jadi seperti itu kepercayaan toko kepada kami itu. Oke, Bu, membuat
pihak lain percaya ke kita itu kan tidak mudah. Iya. Kalau boleh berbagi tips, apa yang harus diperhatikan? Mungkin tadi dalam perbincangan kita sudah sempat disampaikan Bu Puji, tapi untuk teman-teman yang baru memulai usaha, apa yang harus diperhatikan betul ketika kita ingin menjaga kepercayaan dari klien kita? Utama mutu, dua Mutu produk. service level kita. Yang kedua service level. Terkadang apa ini itu service gini. level? Misalkan Mbak, aku cuman pesen 2 aja diantar ke rumah. Padahal kalau dipikir itu nilainya berapa, tapi saya tetap layani, tetap tak antar. Jadi mereka puas dengan pelayanan saya seperti itu. Itu yang tetap kami jaga itu. Oke, Meskipun oke. toko, terkadang toko kan seharusnya kalau kita misalkan kirim di Malang gitu ya. Dulu waktu kirim di Malang itu ada batasnya segini. Saya meskipun kurang dari batas saya tetap kirim. Nah, itu yang susah Iya, gitu. itu saya tetap kirim. Jadi terkadang tuh saya tuh ambilnya gini, misalkan saya waktu itu kan kirim ke Malang, Mojokerto, Jombang. Nah, mungkin saya nggak dapat untung dari Malang, saya dapat untung dari Mojokerto sama Jombang. Saya perhitungannya seperti itu. Kalau Setia Tempe belum punya rencana atau sudah punya rencana dan belum untuk reseller? Belum ya? Ya pengen Pengen? cuman ya itu tadi saya takut. Nggak pede, masih belum pede. Iya, takut kalau enggak saya pegang sendiri dengan pemeliharaan dalam arti ketika waktu fermentasi enggak saya pegang sendiri, enggak saya tuh masih takut. Jadi kalau enggak percaya sama orang lain gitu. Oke, ya. Mungkin karena produknya memang Rapuh. iya. Tapi setia kok Iya. itu. Setia menemani kita dimanapun. Tempe itu kan makanan. Nah, Oke. sekarang ini kalau ada yang mau pesan, ingin ngincipi Setia Tempe, kemana nih Bu Puji? Ke WA saya aja. Bisa disebutkan mungkin atau nanti ditulis di WA-nya berapa, Bu? Boleh? 0813 0813 9227 9227 4842. 4842 ya, ini nomor saktinya Setia Tempe ya. Tempe Langsung. siluman. Iya, Uman. Tempe siluman. Oke. Bu Puji, sebagai closing statement, sebagai pernyataan penutup untuk bisa menyemangati, karena Ibu kan juga ketua paguyuban nih, punya banyak anak buah gitu. Untuk teman-teman yang baru Mau terjun ke UKM. mau terjun ke UKM, apa yang bisa disampaikan? Buat Ibu? teman-teman yang baru memulai usaha, jangan pantang menyerah. Ketika kita misalkan tidak laku, jangan putus asa, tetap semangat. Karena itu awal kita untuk maju. Awal untuk maju ya, luar biasa. mantap. Saya boleh nambahin. Boleh. Jadi untuk teman-teman UMKM, untuk saat ini kan Barto and Friend ini lagi mau buka pendaftaran lagi untuk batch 7 ya kan. Jadi teman-teman yang kepingin ikut pelatihan Barto and Friend, join ke Barto and Friend Radio Mercury, bisa langsung mendaftar di WA-nya Barto and Friend 0813 3553 3298 atau langsung lihat ke IG-nya Barto and Friend, Rumah UMKM 96. Rumah UMKM 96 ya. Rumah UMKM 96. Ya, Di oke. situ buka pendaftaran baru. Yuk join rame-rame biar kita UMKM bisa naik kelas Naik kelas. sama-sama. Ya, bareng-bareng naik kelas ya. Iya. Oke. Bu Puji, terima kasih banyak ya. Terima kasih, Bu Pak Puji, bukan Pak Puji ya. Bapak matur nuwun nggih. Sehat-sehat terus, jaga Ibu baik-baik. Ibu juga jaga Bapak Tetap baik-baik. setia. Supaya sesuai dengan nama produknya Setia siap, Tempe. setia. Makin sukses ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan amin. kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Oke. Inovasi barunya. Siap. Terima kasih juga untuk Anissa sama Mirza ya Sama-sama, yang Pak sudah Aldi. menemani kita semua di Rumah UMKM. Sahabat Mercury, sampai di sini saya Aldi mohon pamit. Kita ketemu dalam Rumah UMKM selanjutnya. Sampai jumpa.